Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalun musamman indah summa antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wasiat takwa yang disampaikan oleh khatib pada hari ini berkaitan dengan perlunya keseimbangan dalam sikap seseorang kepada manusia lain. Karena kadang-kadang kita kalau membenci orang atau membenci sesuatu, benci yang amat sangat, sehingga di berbagai media, di grup baik WA, baik Facebook, dan grup-grup yang lain menjelek-jelekannya di grup tersebut karena benci kepada orang atau benci kepada kelompok atau benci kepada golongan, maka sehari-harinya terus membicarakan kejelekannya. Dan kalau mencintai sesuatu terus memuji seumur-umur. Maka takwa ini berwasiat kepada kita, seharusnya sederhana. Kalau membenci sesuatu, jangan terlalu benci, karena bisa jadi yang dibenci itu baik di sisi Allah. Kalau kita mencintai sesuatu, mencintai kelompok atau mencintai orang, jangan terlalu cinta, sebab bisa jadi yang kita cintai itu di sisi Allah ada buruknya. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah dan ditakhrijkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir 209 wafat 279. Rasul bersabda, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bighidaka yauman ma. Ya, cintailah yang kamu cintai itu haunan, sederhana saja, jangan terlalu cinta, jangan cinta mati-matian. Karena apa? Cintailah engkau cinta seperlunya, karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Kemudian wa abgid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Benci boleh, Anda membenci sesuatu, membenci orang, membenci kelompok, membenci yang kamu benci, tapi sederhana saja, jangan terlalu benci.
Sebab bisa jadi yang kamu benci itu besok atau lusa menjadi orang yang kamu cintai. Sidang Jumat rahimakumullah, ini merupakan ajaran dari Rasul kepada kita, bimbingan dan wasiat takwa kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ada moderasi dalam mencintai dan membenci itu. Ada keseimbangan. Kalau benci jangan terlalu benci, kalau cinta jangan terlalu cinta. Pertengahan saja. Makanya di situ dikatakan ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna baghidaka yauman ma. Hadis ini mengajarkan agar kita tidak mencintai atau membenci seseorang atau kelompok atau golongan secara berlebihan. Jadi dalam mencintai seseorang atau kelompok dianjurkan untuk melakukannya dengan batasan yang wajar. Karena ada kemungkinan yang kita cintai itu hari-hari berikutnya menjadi musuh, menjadi apa yang kita benci di hari depan. Sebaliknya, dalam membenci seseorang, kita juga harus melakukannya dengan sederajat, modern, sesuai dengan keadaan, jangan terlalu berlebihan. Karena mungkin bisa di waktu yang akan datang orang itu menjadi dekat dan menjadi teman. Jadi manusia itu dinamis, bisa berubah. Makanya ditegaskan dalam hadis itu, wa abgid bagi doka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Boleh membenci, tapi sederhana. Jangan sampai kebencian itu diungkap di berbagai media, di berbagai grup hampir tiap hari menjelek-jelekan. Itu tidak benar. Dalam nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditegaskan. Kemudian keseimbangan dalam emosi itu harus dikendalikan. Emosi kita harus dikendalikan. Kalau mencintai, kendalikan. Kalau membenci, kendalikan juga. Hadis ini mendorong umat muslim untuk memiliki keseimbangan dalam emosi. Kita dalam cinta maupun benci, seseorang harus mampu menjaga perasaan agar tidak membenci atau mencintai secara ekstrim. Karena perasaan cinta atau benci yang berlebihan seringkali menimbulkan konsekuensi yang tidak baik. Hadis ini mengajarkan pentingnya kendali diri dalam hubungan antar manusia. Jadi pengendalian itulah yang diperintahkan oleh hadis ini. Dan memang takwa itu antara lain, di samping menjalankan perintah juga menjauhi larangan, juga al-ittiqa wal hifdzu, pengendalian diri. Kemudian yang keempat, ini relativitas hubungan. Tentu saja hubungan manusia itu bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah. Orang yang kita cintai hari ini bisa melakukan sesuatu yang mengubah perasaan kita di masa yang akan datang. Begitu pula juga sebaliknya. Orang oleh karena itu tidak bijaksana untuk berlebihan dalam bereaksi terhadap perasaan cinta dan benci. Kemudian yang kelima, tentu filosofi dari hadis ini berkaitan dengan hubungan yang terkandung dalam hadis ini adalah menekankan jangan sampai menimbulkan dampak negatif di masa yang akan datang. Jadi ketidakkekalan di dalam diri manusia. Jadi kita harus sadar
bahwa hidup di dunia ini baik secara pribadi, kelompok maupun golongan itu tidak kekal. Bahkan di dalam partai saja sering banyak berpindah-pindah antara satu partai ke partai yang lain. Kecewa kepada partai tertentu, mendirikan partai sendiri. Dalam perusahaan juga begitu. Apakah itu perusahaan perdagangan, perusahaan pelayanan sesama umat, sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga kadang-kadang mendirikan sendiri, walaupun akhirnya menimbulkan kerugian. Ini yang harus kita sadari, keseimbangan, kemudian kesederhanaan, dan tentu saja pengendalian. Mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW itu memberikan bimbingan kepada kita, baik dalam ucap, sikap maupun tingkat atau perbuatan kita sesama, baik sesama manusia maupun kepada golongan ataupun kepada masyarakat ataupun kepada hal-hal yang lainnya, termasuk juga pada makanan, pada lingkungan, atau pada perbuatan-perbuatan yang mesti disikapi secara sederhana atau secara seimbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, penekanan keseimbangan dalam benci dan cinta itu berulang kali di dalam Al-Quran. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu benci itu padahal baik menurut Allah. Dan asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi orang yang kamu cintai itu justru jelek dari Allah. Dan itu ternyata bukan hanya pada orang per orang, pada kelompok, tetapi pada sikap, pada tindakan orang tersebut. Dan ini kan di dalam Al-Quran itu ada yang kaitan dengan peperangan. Yang diperintah perang, boleh jadi kamu benci perang, pada perang itu bagus. Ada juga di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan berkeluarga. Sebab kadang-kadang suami kepada istri kalau lagi benci kejelekannya digogopok, dijelek-jelekan. Kalau lagi cinta kebaikannya. Sehingga Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah itu mengatakan, boleh jadi yang kamu cintai itu yang terus-menerus kamu puji sehingga tidak tahu kejelekannya. Boleh jadi yang kamu benci itu terus-menerus kamu jelek-jelekan, padahal kita tidak tahu kebaikannya. Maka antara penilaian asa di dalam ayat Al-Quran, asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu benci itu padahal baik bagi kamu, dan boleh jadi antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu benci itu padahal baik bagimu. Jadi antara kebaikan dan kejelekan orang, pertama kita tidak tahu hakikatnya. Sehingga Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke dadanya. Takwa itu di dalam dada, saking rahasianya. Boleh jadi kita melihat lahiriah, padahal batiniahnya bagus. Boleh jadi kita melihat melihat kebagusannya, padahal ada di dalam hatinya kejelekan. Sidang Jumat rahimakumullah,
Mari kita tutup khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.